Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 G Matic tahun 2007. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita perhatikan tongkrongan atau dudukan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita coba kelilingin mobil. Pastikan bahwa nutnya itu jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi catnya itu memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa bagian-bagian yang lain juga kita periksa, seperti di ban. Nah ini velgnya sudah diganti dengan yang generasi kedua ya. Jadi generasi kedua ban juga masih tebalnya ada sekitar 80% lebih. Terus habis itu semua bagian-bagian kaca kita periksa juga, semua bagian-bagian bodi. Untuk ban belakang ini sekitar 70% juga masih ada. Kita kelilingi mobil, lampu-lampu kita periksa semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil. Kita pastikan bahwa kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Oh ya, saya mau kasih tahu, ini kalau di Vios, jadi dengan remote-nya dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi untuk buka bagasinya pun dengan remote juga bisa. Seperti itu. Nah, tuh masih bisa kita buka. Oke. Sekarang kita kelilingin mobil, sudah kita cek dan kita pastikan bagian luar oke. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Oke, tadi saya sudah tunjukkan bahwa kuncinya dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Sekarang kita langsung kita lihat ke bagian dalam. Oke. Pada saat kita buka mobil, yang pertama kali kita perlu periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Jadi kolong dashboard ini ada lampu merah ya. Ini tambahan aksesoris. Pastikan bahwa di kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya juga di masing-masing kolong jok juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian rel-rel jok ya. Seperti itu. Oke. Setelah bagian bawah atau kolong-kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita lihat, kita perhatikan kondisi interior secara keseluruhan. Terus habis itu juga kondisi dashboard juga kita perhatikan. Jadi ini nanti satu persatu juga di video ini akan kita lihat. Terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi dari sarung jok. Ini joknya dia sudah di-retrim dengan bahan semi kulit ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior sudah oke, barulah sekarang kita coba nyalakan mobil. Tapi sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan-rembesan oli, kita bisa perhatikan kalau dia bocor dari packing, berarti untuk penggantian packing biayanya tidak begitu mahal. Terus habis itu kita perhatikan juga ke kolong-kolong mobil, kita pastikan bahwa tidak ada keropos. Kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan itu kalau misalnya dia keluar dari karet-karet atau seal, jadi perbaikan penggantian seal atau karet-karetnya juga tidak terlalu mahal biayanya. Terus kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya.
Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Karena ini start stop engine button, jadi saya masukin aja ke kantong. Sekarang kita injek rem. Di sini ada tombol start stop engine buttonnya ya. Nah, nggak kelihatan nih. Nah, ini di sini nih, ini jari nih. Oke. Sekarang kita coba start mobil ya. Kita injek rem, kita start mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah swak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin kita bisa rasakan dengan kita pegang setir, dan posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi engine mountingnya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Terus mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan dan perlu perhatian khusus. Oke, sekarang berikutnya kita periksa di kilometer. Kilometer mobil ini di 158.000. Jadi dalam mencari mobil bekas, pastikan bahwa antara kilometer dengan kondisi fisik mobil itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Seperti itu. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang berikutnya kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini. Di bagian sini ada buat buka bagasi, di sini buat buka tangki bensin. Terus habis itu kita di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Spion sudah elektrik dan sudah retract. Kita coba juga nih spionnya, retractnya juga masih berfungsi dengan berfungsi dengan normal ya. Oke. Ini kok masih ini nanti kita servis ini motor retractnya ya. Oke. Jadi agak kurang ininya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita servis. Terus di sini ada tempat buat cup holder. Cup holder jadi pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kita kalau menyimpan minuman yang dingin, kesegarannya bisa bertahan. Seperti itu. Oke. Terus sebelum kita maju, kita lihat ke bagian mesin, kita periksa juga door trim. Ini door trim secara keseluruhan juga masih oke ya. Ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Di sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Di sini buat central lock, di sini buat lock unlock power window. Oke. Sekarang kita periksa juga di bagian pintu, pinggir-pinggir pintu dia ada sealer. Jadi sealer kita cek, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan yang dipakai oleh armada taksi ya. Jadi ini dipakai oleh Toyota Limo, terus dipakai sama Toyota Yaris ya, Toyota Yaris, terus sama Avanza Veloz, terus habis itu sama Rush ya. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh Toyota karena mesinnya ini terkenal BBM-nya relatif irit, terus mesinnya bandel ya, serta tahan lama dan perawatan juga mudah. Oke, untuk memeriksa mesin yang kondisinya masih oke, yang pertama kita bisa perhatikan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Terus habis itu suara mesin, pastikan bahwa ritmenya konstan beraturan serta suaranya juga masih halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan sealer yang ada di kap mesin. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita perlu perhatikan.
pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Bagian mesin sudah kita lihat, sekarang kita putar dan kita masuk ke bagian yang lainnya. Oke. Apabila mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang bentuknya juga masih oke ya, walaupun dia tahun 2007, perawatannya mudah, BBM-nya relatif irit, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Oke, saya langsung masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup besar. Untuk headroomnya sendiri juga masih ada sekitar 4 jari. Terus di bagian belakang bisa duduk 3 penumpang dewasa ya, 3 penumpang dewasa. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus bangku pun juga bisa dilipat ke depan 40% 60% untuk menambah space pada bagasi. Bagian sini ada tempat buat nyimpen barang juga, semua ada kisi-kisi speaker. Terus ada handle tangan yang modelnya model retract ya, model retract. Terus abis itu di sini kosong ya, tidak ada tempat penyimpanan. Di sini ada kantong penyimpanan, terus ada cup holder 1, serta di sini ada gantungan buat barang yang maksimalnya 4 kilo. Terus habis itu di bagian atas tengah di sini ada lampu baca. Oke, sekarang kita periksa kondisi door trim secara keseluruhan juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, serta di bagian sini sealer pintu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang nanti ada tambahan aksesoris ya, ini tempelan. Terus habis itu ini tipenya tipe G ya, tipe G Vios. Lampu ini sudah diganti dengan yang model facelift ya. Jadi lampu sudah diganti dengan model facelift, jadi dia dominasi warna putihnya lebih banyak. Oke, di sini ada list chrome. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Sekarang kita periksa saja ke bagasi. Space bagasi lumayan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang, kita bisa perhatikan, pastikan bahwa sealer pada pintu bagasi kondisinya juga masih oke, serta tulangan-tulangan dari bagian dalam pintu bagasi kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size ya. Nah, ini velgnya masih ngikutin velg model yang lama seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Di sini ada tempat pengisian bensin. Terus ban belakang masih ada sekitar 70% masih ada. Terus kita periksa juga di sini door trim secara keseluruhan juga masih oke. Child lock, sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian pintu depan sebelah kiri. Door trim secara keseluruhan kondisi masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaiannya sama usia. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian dalam. Ini bagian dalam, ini dashboard. Sekarang kita periksa satu persatu bagian dashboard. Untuk setirnya ini di retrim dengan bahan semi kulit ya. Terus sudah dilengkapi dengan airbag. Bagian supir ini lambang Toyotanya ada pudar-pudar karena pemakaian. Sudah dilengkapi dengan tombol audio dan ini masih berfungsi secara normal ya. Tombol audio, di bagian sini ada pengaturan lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper depan. Terus di bagian sini ya ini tombol start stop engine buttonnya. Terus di sini cluster speedometernya di bagian tengah. AC ada 2 kisi-kisi AC dan AC masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard. Di sini ada buat pengaturan jam ya, jam sama display. Terus audio juga masih bawaan orisinil, jadi bisa CD, MP3, radio FM, AM. Seperti itu. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini ada pengaturan AC
Sini ada buat kecepatan AC ya, yang bagian tengah ada 4 level kecepatan AC. Di sini ada ventilasi luar dalam. Di sini ada arah semburan angin ya, jadi ke depan, ini kaki sama depan. Di sini ada pengaturan suhu, serta di sini ada defogger belakang. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka kiri dan kanan. Terus ini tuas transmisinya, shift locknya. Terus di sini ada handle rem tangan. Di sini ada power outlet. Ini power outlet. Sini ada colokan seat belt. Nah, di colokan seat belt kita bisa lihat kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam, ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada konsol tengah tertutup. Terus di bagian sini airbag. Terus di bagian sini ada ini sebentar nih. Nah, ini ada cup holder sama di depan kisi-kisi AC. Jadi buat nyimpan minuman yang dingin, kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Laci penyimpanan tertutup. Ya, ini kok sebentar kendor. Nah ada. Nah, oke. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada handle tangan model retract, sun visor sudah lengkapin dengan cermin dan ada tutupnya, lampu baca, terus spion tengah ada pengaturan kesilauannya, serta di sini sun visor bagian supir juga ada tutup dan ada cerminnya. Di sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Ya, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2007. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap saya cantumkan di keterangan video ini, jadi ada di bawah. Silahkan klik saja. Pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena dengan test drive mobil kita bisa membandingkan kualitas mobil beberapa mobil second yang lainnya. Terus habis itu bisa kita perhatikan juga rasa berkendaranya bagaimana, oke atau tidak, performa mesin, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri berada di sini, pas di hook ya, di belakang sini. Unit kami sampai seberang sana ada sekitar 40 unitan lebih. Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan ya, ini atau dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu Zal Motor pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.